anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi bersama Ibu Guru Ayu pada pelajaran Agama Katolik kelas 3. Ya, kita berjumpa lagi di YouTube kesayangan kita setelah kita libur semester pertama kemarin. Nah, kita sekarang mulai memasuki materi baru. Hari ini kita akan mempelajari sakramen baptis. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap untuk belajar tentang sakramen baptis. Kami ingin lebih mengenal Engkau, dampingilah kami dalam pelajaran ini agar dapat mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Apa sih sakramen itu? Ya, kata sakramen berarti rahasia. Nah, rahasianya ini berarti sesuatu yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi dalam sakramen itu? Ya, dalam sakramen yang tersembunyi adalah karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Karya Allah untuk menyelamatkan manusia itu perlu ditampakkan dengan suatu tanda agar orang dapat mengetahuinya dan merasakannya secara nyata. Jadi, sakramen berarti tanda yang menunjukkan rahmat keselamatan dari Allah. Seperti itu ya anak-anak. Sakramen-sakramen. Ternyata di dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen yang diakui. Yang pertama ada sakramen baptis, yang kedua ada sakramen ekaristi, yang ketiga ada sakramen krisma, yang keempat sakramen tobat, yang kelima sakramen imamat, yang keenam sakramen pengurapan orang sakit, dan yang ketujuh sakramen perkawinan. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama kali diterima bagi orang yang menjadi anggota gereja atau pengikut Kristus. Dalam sakramen baptis, orang yang dibaptis berarti memulai hidup baru secara Katolik. Jadi, dengan dibaptis artinya kita diterima secara resmi sebagai anggota gereja. Nah, seseorang akan menjadi anggota gereja secara utuh bila sudah menerima sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Syarat seseorang yang mau dibaptis adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat. Orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa untuk menyatakan iman kepada Allah yaitu doa aku percaya atau syahadat iman. Inti dari doa aku percaya adalah percaya kepada Allah, Yesus, Roh Kudus, Bunda Maria, gereja, dan kehidupan kekal. Ternyata setelah kita menerima sakramen baptis, kita juga menerima rahmat dari Tuhan. Apa-apa saja sih rahmat yang kita terima tersebut? Setelah kita menerima sakramen baptis, kita akan menerima rahmat, yakni kita dibersihkan dan disucikan di dalam Allah. Dan dengan dibaptis, kita juga dipersatukan dengan Kristus. Setelah itu, kita juga dipersatukan dengan gereja atau kita menjadi anggota gereja. Menjadi anggota gereja artinya adalah kita menjadi murid Kristus. Nah, sekarang kita akan mempelajari sarana yang digunakan untuk pembaptisan. Yang pertama adalah air suci, yakni sebagai lambang bahwa kita bersih dari dosa dan hidup baru sebagai anak Allah.
Yang kedua, ada lilin yang menyala, yakni sebagai lambang terang Kristus cahaya dunia dan mengusir kegelapan. Kemudian yang ketiga, ada kain putih, yakni sebagai lambang hidup suci atau hidup bersih dan tak bernoda karena dosa. Pemberian kain putih ini juga dimaksudkan agar semangat hidup baru tetap dijaga kesuciannya seperti kain putih yang tetap bersih. Kemudian yang keempat, ada minyak krisma, yakni sebagai lambang karunia Roh Kudus. Orang yang dibaptis mencerminkan murid Yesus. Dengan diurapi minyak krisma, kita juga berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan yang kelima, nama baptis, yakni nama yang diambil dari nama santo atau santa. Misalnya Yohanes, Bernadetta, Fransiskus, Lucia, Dominikus, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengenal riwayat hidup santo dan santa yang namanya kita ambil sebagai nama baptis kita. Nah, dengan menggunakan nama para santo dan santa, kita diharap agar dapat meneladani sikap dan tindakannya. Kita juga dapat berdoa kepada Allah sebagai perantaraan santo dan santa pelindung kita. Tujuan pemberian nama baptis adalah yang pertama, agar orang kudus menjadi teladan dalam hidup kita. Yang kedua, sebagai tanda kita mulai hidup baru dalam keluarga Allah. Yang ketiga, sebagai tanda persekutuan kita dengan orang kudus. Dan yang keempat, tanda harapan dan perlindungan dari orang kudus. Nah, bagaimana cara kita menghormati orang kudus? Yang pertama adalah kita meneladani hidup mereka. Dan yang kedua, kita berdoa kepadanya, yakni kita juga berdoa kepada orang-orang kudus agar sebagai cara kita menghormati orang kudus. Dan yang ketiga, kita memiliki gambar atau patung orang kudus. Dan yang keempat, kita membaca riwayatnya. Yang kelima, kita juga merayakan pesta nama orang-orang kudus. Selanjutnya adalah tugas orang yang sudah dibaptis. Ternyata setelah kita dibaptis, kita juga memiliki tugas. Yang pertama yaitu selalu berusaha hidup lebih baik. Jadi kita harus mengupayakan berusaha agar kita memiliki hidup yang lebih baik. Yang kedua, kita mencintai Allah dan sesama. Jadi kita tidak boleh lari dari Allah dan kita harus mencintai sesama kita. Kita tidak boleh menyakiti Allah. Kita juga tidak boleh menyakiti perasaan sesama kita. Yang ketiga, kita menaati kehendak Allah. Jadi kita harus menaati kehendak yang diberikan Allah kepada kita. Keempat, kita berbuat baik kepada sesama. Yang kelima, hidup rukun, jujur, dan adil. Kemudian yang keenam, kita ikut serta dalam kegiatan gereja, lingkungan, dan masyarakat. Macam-macam baptisan. Ternyata baptisan ini ada macam-macamnya ya anak-anak. Yang pertama yaitu baptisan bayi. Jadi ketika kita masih bayi, kita dibaptis seperti itu. Kemudian ada baptis dewasa. Yang ketiga ada baptis darurat. Nah, baptis darurat ini adalah baptis bagi orang-orang yang menghadapi ajal atau meninggal. Selanjutnya adalah wali baptis. Wali baptis adalah orang dewasa imannya dan mampu menjadi pemimpin atau pendamping iman calon baptis. Ciri-ciri wali baptis adalah beriman kepada Yesus, dan yang kedua, dewasa imannya dan aktif di gereja. Ternyata wali baptis juga memiliki tugas. Yang pertama yakni mendampingi iman calon baptis. Jadi wali baptis ini mendampingi kita.
mendampingi iman kita sebagai calon baptis. Yang kedua, memberikan nasihat kepada calon baptis. Dan yang ketiga, memberikan teguran kepada calon baptis jika menyimpang dari imannya. Ya, nampaknya kita sudah masuk di akhir video. Sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru, atau anak-anak boleh mencari materi tambahan di internet. Anak-anak juga jangan sungkan untuk berdiskusi dengan orang tua anak-anak di rumah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh mempelajari materi sakramen baptis pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan dan jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Ibu Guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Salam semangat, salam DigiTM.